107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamahi. Salam Jalas Veva Jayamahi dan selamat siang. Senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda di program bincang-bincang kita yang dilaksanakan setiap Seninnya, yaitu adalah Sailor News. Dan Jajamers berbincang-bincang tentang salah satu tema kita di siang hari ini, di mana jika kita tahu bahwa salah satu dari faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi ataupun juga institusi adalah dari sumber daya manusia. Dan terkait juga dengan sumber daya manusia yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut, di mana ada personil militer dan juga personil sipil. Kita siang hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Ada dua orang yang sudah hadir bersama dengan saya Arjun Samudra di sini. Kita akan berbicara tentang pengadaan ASN tahun 2024. Apa dan bagaimana tentang ASN tersebut? Langsung saja kita akan sapa dua narasumber yang sudah datang di sini. Ada Letkol Laut Kesehatan Sigit, Kasih Kelas Karsip Subdispersip Dismin Persal, dan juga ada Pembina Tingkat 14B Sutrisno Esos MSI, Kasih Japat Sip Subdispersip Dismin Persal. Selamat siang Bapak-Bapak dari Subdispersip Dismin Persal, Pak Sigit dan Pak Selamat Sutrisno. siang, Arjun. Ya, senang sekali. Terima kasih nih sudah hadir di sini. Ini kelihatannya dalam waktu dekat akan dilaksanakan pengadaan ASN tahun 2024 ini. Tapi sebelum kita akan berbincang-bincang tentang proses pengadaan tersebut, kita akan mungkin bertanya sedikit tentang apa bedanya ASN dan PNS atau CPNS itu. Mungkin ke Pak Trisno dulu. Oke, Bang Erjun. Untuk PNS ini mereka diangkat dengan melalui pertama seleksi CPNS ya. Ya, dari hal tersebut dia sifatnya permanen. Kalau untuk P3K ini dia diangkat dengan perjanjian kerja yang sering dilaksanakan itu perjanjian kerja per 5 tahun untuk di Angkatan Laut, minimal 1 tahun mereka diangkat dalam perjanjian kerja itu untuk P3K. Demikian Bang Erjun. Nah, terkait juga dengan proses pengadaan ASN itu sendiri, bisa dijelaskan bagaimana dan kapan dan syarat-syaratnya apa saja? Silakan Pak Trisno atau Pak Sigit? Oke, Pak Sigit. Ya. Baik, terima kasih Arjun. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana yang harus disiapkan untuk daftar sebagai CPNS, khususnya di UU TNI Angkatan Laut. Jadi yang pertama adalah adanya suatu pengumuman dari Menhan melalui ID-nya Kemhan, ketua ID, Robert, kemudian membuat akun, kemudian mengisi biodata, kemudian pilih instansi dan formasi yang akan dituju, kemudian mengupload berkas yang meliputi diantaranya ada 5 poin persyaratan bermateri elektronik. Nah, itu waktu elektronik kemarin sempat ada kendala, tapi akhirnya bisa kembali ke materi yang manual. Kemudian surat lamaran kepada KASA dalam UP Kadis Bersal bermateri elektronik, kemudian surat pernyataan 11 poin bermateri elektronik juga, kemudian scan KTP asli, surat akreditasi prodi minimal B dari kelulusannya universitas tersebut, kemudian pas foto, format background merah, ijazah asli, scan transkrip nilai, kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah maupun dari dokter pemerintahan. Kemudian ada scan SKCK dari Polres, kemudian scan surat tanda registrasi OSTR bagi nakes, dan sertifikat kompetensi bagi yang LTA. Kemudian setelah yakin lengkap dan benar, silakan disubmit, kemudian pastikan keluar kartu peserta. Demikian Arjun. Oke. Ini kelihatannya dibukanya mulai di bulan apa nih rencananya, Pak Sigit? Untuk Pembukaannya. Seleksinya dari mulai ini kayak kami jelaskan dulu dari awal. Iya. Tahapannya dari mulai perencanaan, meliputi usul kebutuhan dari instansi, UU kepada Menhan, kemudian diikuti dengan input kebutuhan formasi,
secara online kepada Menpan, terus persetujuan formasi dari Menpan dilaksanakan 1 tahun sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan pengadaan. Untuk pelamaran berdasarkan pengumuman dari publikasi, para peserta mulai mengupload lamaran secara online melalui SSCASN, BKN.id mulai 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Diperpanjang sampai dengan 10 September 2024. Berarti besok 3 terakhir ya? Iya betul. Iya betul. Oke. Untuk formasi apa saja dan kira-kira dibutuhkan untuk tahun ini berapa banyak kira-kira, Pak Trisno? Oke. Untuk formasi CPNS kita tahun ini ya untuk UU TNI AL jumlah 887 formasi, meliputi untuk tenaga kesehatan 340 formasi dan tenaga teknis 547 formasi. Sebagai informasi Bang Erjun, bahwa untuk tahun ini dari tenaga teknis yang 547 itu, tahun ini kita ada formasi SLTA sederajat, jumlah 163 formasi SLTA. Ini tidak setiap tahun dibuka, Bang Erjun. Jadi ini sebagai angin segar bagi para lulusan SLTA yang berminat bergabung menjadi PNS TNI AL. Demikian, Bang Erjun. Untuk SMK sederajat atau SLTA termasuk ada SMK, ada SLTA termasuk ada MAN, ada SLTA kesehatan, itu semua 163 jumlahnya. 163 ya. Kenapa tahun ini ada dibuka untuk jurusan atau untuk dari lulusan SLTA atau sederajat itu kenapa, Pak? Itu termasuk kebutuhan organisasi ya, dikoordinasikan dengan Menpan, yang sudah lama kita tidak pernah dapatkan yang dari SLTA, sehingga dengan beberapa alasan kebutuhan organisasi di ACC bahwa SLTA bisa kita rekrut di tahun ini. Oke. Jadi dibutuhkan tadi berapa? 887 formasinya ya. Oke, baik. Dan itu semuanya nanti rencananya akan disebar ke seluruh Indonesia. Apakah nanti akan pada waktu penyebarannya ke seluruh Indonesia itu dilihat juga dari kebutuhan semuanya kalau di Mabesal ini berapa atau bagaimana? Dari formasi 887 tersebut itu sudah ada ruang formasi di unit kerja masing-masing. Jadi para calon ini langsung melamar ke unit tersebut. Misalkan Dispenal gitu, itu dia langsung melamar Dispenal gitu. Oke gitu, baik. Berarti ini seumpamanya dari kalau Dispenal itu kan dibutuhkan adalah mungkin yang lulusan dari broadcast, penyiaran ataupun yang lainnya itu langsung kepada satuan atau satker yang membutuhkan itu nantinya. Betul. Nanti formasi yang kemarin diinput itulah menjadi acuan untuk kebutuhan untuk sekarang. Jadi penginputan kebutuhan organisasi itu oleh Menpan disetujui berapa dari masing-masing unit kerja tersebut, itulah yang mendasari dari formasi yang ada. Baik. Dan mudah-mudahan bisa tersedia ya yang untuk Mudah-mudahan. Baik. Nah, ini kalau kita lihat dari urgensinya pengadaan ASN ini untuk unit organisasi TNI Angkatan Laut, bagaimana kira-kira Pak Sigit mungkin bisa menjawabnya? Baik, terima kasih Bang Arjun. Urgensinya dalam ini adalah karena ASN itu merupakan mitra kerja TNI, di mana ASN sudah menjadi komplement dalam mensukseskan tugas pokok TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, di mana keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari tugas TNI, di mana keberadaan ASN tidak lagi menjadi pelengkap organisasi, tetapi sudah menjadi dua entitas yang mempunyai visi dan misi sama dengan mengemban tugas pokok TNI dalam ini TNI Angkatan Laut khususnya. Dengan pentingnya keberadaan ASN di lingkungan TNI AL, jadi dihadapkan dengan kenyataan setelah beberapa kebijakan moratorium tanpa kegiatan pengadaan selama lebih dari 5 tahun sebelumnya, dan setiap tahun kurang lebih dari 300 PNS melaksanakan purna tugas, pensiun, sakit, meninggal dan sebagainya. Makanya dengan itu diperlukanlah
regenerasi untuk pengadaan CPNS. Sedangkan untuk pengembangan SDM juga disesuaikan tuntutan perkembangan organisasi, bertambahnya organisasi baru, atau berkembangnya fungsi organisasi. Untuk itu, di mana pengadaan ASN sangat perlu dilakukan bersama-sama dengan pengembangan SDM TNI agar organisasi berjalan sesuai yang diharapkan. Demikian Pak Arjun. Baik. Untuk tadi persyaratan, apakah tadi sudah disampaikan untuk usia? Usia ini untuk secara umum 35 minimal, maksimal. Cuman untuk yang SLTA sederajat tadi itu maksimal 28 tahun. 28 tahun. Kalau seumpamanya sudah berkeluarga? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dibatasi sudah berkeluarga atau belum. Oke, kalau seumpamanya dokter tapi sudah mendapatkan spesialis, tetap sampai 35 atau ada kebijakan lain? Untuk formasi di TNI AL kebetulan dia untuk profesi dokter. Untuk spesialis tidak dibuka. Jadi meskipun yang bersangkutan sudah spesialis, tetap kita buka yang untuk formasi dokter. Jadi tetap 35 tahun maksimal. Baik. Pak Trisno, kalau seumpamanya menentukan kebutuhan-kebutuhan itu tersebut, itu didasarkan tadi masukan dari masing-masing satker. Apakah juga nanti ada hubungannya juga dengan rencana mungkin pengembangan organisasi TNI Angkatan Laut ke depannya? Betul. Jadi rencana pengembangan juga bisa mendasari dari kebutuhan ASN di tahun-tahun berikutnya, Bang Arjun. Oke, yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit juga mungkin dari tahun ini ada yang pensiun atau meninggal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga dengan adanya penerimaan yang baru ini bisa menggantikan tersebut ya. Betul. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi sudah disampaikan untuk persiapan yang dilakukan mendaftar menjadi CPNS atau PPK UO TNI Angkatan Laut. Persyaratannya sama-sama ya. Kalau menjadi CPNS dan UO dan PPK dari unit organisasi TNI Angkatan Laut, apakah ada kriteria-kriteria yang lainnya nih Pak? Silakan Pak Trisno mungkin. Untuk kriterianya ada perbedaan tentunya ya. Baik itu dari umur maupun spesifikasi yang dibutuhkan. Karena untuk CPNS dulu ya, CPNS ini kan kita rekrut dari umum, sehingga persyaratan yang digunakan untuk CPNS ini dia berlaku untuk yang pelamar dari umum. Sementara P3K ini dia memang diangkat ada khususan dari honorer TNI AL yang sudah terdatabase di BKN. Nah, untuk persyaratan usia untuk yang tadi udah disampaikan untuk CPNS untuk S1 D3 itu maksimal 35 tahun, untuk SLTA maksimal 28 tahun, tetapi untuk P3K maksimal 1 tahun sebelum PUP dia masih bisa mendaftar, atau minimal dia masih bisa melaksanakan kontrak 1 tahun bekerja. Itu syarat umumnya begitu Bang Erjun. Kalau untuk syarat-syarat lain, proses tadi yang disampaikan oleh Letkol Sigit, bagaimana dia membuat akun, dia mengisi data, dia mengisi berkas, itu hampir sama dari P3K maupun CPNS. Demikian Bang Erjun. Yang sudah dimulai itu dari bulan Agustus sampai dengan nanti besok tanggal 10 September ya. Iya, betul. Oke. Untuk segala macam tes dan mungkin dari tes administrasi dan lainnya semuanya nanti setelah pelaksanaan itu dari Kemhan ya Pak Trisno ya, atau semuanya dilakukan dari Kemhan terus baru dibawa ke sini atau bagaimana? Tahap pertama untuk tes administrasi dilaksanakan secara online. Nanti dari daftar online tersebut dari tim UO membantu verifikasi. Jadi kami di Simpersal ini melaksanakan verifikasi administrasi yang sekarang sedang berlangsung. Nah, pada proses pelaksanaan seleksi setelah mereka lulus administrasi, di situ ada tes seleksi kompetensi dasar yang disebut dengan SKD itu untuk CPNS ya. Nah, itu prosesnya dilaksanakan oleh BKN, Kemhan dan UO ini sifatnya
dia membantu ya, dia melaksanakan menyediakan fasilitas di daerah untuk membantu terlaksananya kegiatan SKD tersebut. Termasuk mungkin Lantama, Lanal yang ditunjuk, dia ikut membantu. Demikian Bang Erwin. Oke, Pak Sigit, kalau seumpamanya kita bertanya tentang kebutuhan dari ataupun juga tadi dilaksanakan proses penerimaan CPNS ataupun juga ASN, apakah memang tiap tahun dilaksanakan proses penerimaan tersebut atau mungkin ada pada saat-saat tertentu aja dibutuhkan untuk dibuka penerimaan? Kira-kira bagaimana, Pak Sigit? Baik, terima kasih Bang Arjun. Untuk penerimaan tidak dalam ini tidak 1 tahun. Melihat kebutuhan. Ini kan baru sekian tahun kan tidak ada penerimaan CPNS ini. Baik. Baru sekarang dibuka penerimaan CPNS maupun P3K. Walaupun sebenarnya kita tadi yang disampaikan pertama itu banyak yang sudah meninggal, yang pensiun. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan kita membuka formasi untuk pengadaan CPNS. Demikian Pak. Baik, Jajamar 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayemahe. Jadi masih ada 1 hari lagi untuk bisa mendaftar menjadi calon PNS ataupun juga ASN dari unit organisasi TNI Angkatan Laut, yang mana tadi pendaftarannya bisa langsung ke BKN ya, Pak ya, secara online sampai dengan hari esok tanggal 10 Oktober. Jadi Jajamers jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM, dan juga kami ingatkan kembali bagi Jajamers yang tidak bisa mendengarkan kita secara langsung, bisa melalui YouTube-nya kita di JJM Radio. Jangan lupa untuk like and subscribe. Tetap di 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayemahe. Kita akan beri sejenak.